Saudara-saudara, saya selalu ingin konsisten mengatakan bahwa harusnya kita jadikan rumah Tuhan itu tempat kita untuk beristirahat dari segala keletihan kita. Karena memang nggak bisa enggak, saudara. Banyak orang katakan, hidup ini kok capek ya. Ya capek, kalau capek secara fisik sih enak tidurnya. Tapi kalau capek di pikiran, capek di perasaan, mau gimana, saudara? Nah, kadang-kadang kita memilih mengabaikan, tetapi akhirnya memiliki efek pada diri kita, efek kejiwaan kita, dan sebagainya. Akhirnya ada orang menjadi depresi dan sebagainya, karena tidak ada tempat dia menyalurkan kegundahan, kegelisahan dia. Nah, karena itu saudara, kita hari ini mau coba belajar bahwa Tuhan ingin memberikan satu pola kepada kita, yang namanya beristirahat itu perlu, ya. Allah memberkati hari ke-7, Sabat atau hari istirahat yang kita kenal dengan Sabat itu hari perhentian. Nah, kita coba belajar. Sebenarnya Sabat ini apa sih artinya? Saya tentu tidak akan membawa kita kepada Sabat orang Yahudi, di mana orang Yahudi menjadikan Sabat itu berhenti dari segala aktivitas. Bahkan kalau saudara pergi ke Israel sana, mencet tombol lift pun dilarang, saudara. Sampai segitunya. Tapi kita tidak akan belajar sampai ke situ, kepada budaya Yahudi tentang Sabat. Tapi coba kita lihat apa sih yang Tuhan maksud sebenarnya tentang Sabat itu. Mari kita belajar Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Kita coba lihat sejarah Sabat. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara sudah paham bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari. Yang paling menarik adalah kalau kita baca Alkitab di Kejadian pasal pertama, setiap hari Allah menyelesaikan pekerjaannya, dia katakan apa? Allah melihat semuanya baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua juga sama. Allah melihat semuanya baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Sampai hari kelima, kalimatnya sama. Allah melihat semuanya baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Tetapi di hari yang keenam, Tuhan menambahkan kalimat, jadi Allah melihat bahwa semua yang dijadikannya sungguh amat baik adanya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Artinya apa? Kenapa di hari yang ke-6 Tuhan di sana pakai bahasa Alkitab, pakai bahasa semua yang dijadikan sungguh amat baik adanya. Sebelumnya hanya baik adanya, baik adanya, baik adanya. Kenapa itu menjadi sebuah kesimpulan atas karya Allah selama 6 hari itu benar-benar sungguh amat baik. Artinya apa? Memuaskan hati Tuhan. Jadi setiap hari dalam penciptaan itu Tuhan itu puas. Sehingga dikatakan ada sungguh baik adanya, baik adanya, baik adanya, baik adanya. Saya coba merenung saudara, kadang-kadang ini yang salah dari hidup kita. Kita tidak pernah memastikan apakah setiap kita mengakhiri hari, kita pernah katakan hari ini baik bagi saya. Hari ini baik bagi saya. Hari ini baik bagi saya. Gimana saudara? Jarang ya kita berani memastikan seperti itu. Atau gimana Bapak Ibu? Enggak ya, biasa aja ya. Ya hari ya petang aja kan gitu kan. Malam ya malam aja. Tidak ada evaluasi. Tapi ketika Tuhan mengatakan sungguh baik ada, berarti ada evaluasi. Bahwa yang dilakukannya sepanjang hari itu baik. Barulah dikatakan petang, jadilah malam, kemudian hari pertama. Ini gaya Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satu pekerjaan dari Tuhan yang tidak berakhir dengan baik. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Saya kadang-kadang berani mengatakan begini saudara. Kita kan masuk dalam minggu ciptaan. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6.
Bahkan setelah manusia diciptakanlah Tuhan mengatakan semuanya sungguh amat baik adanya. Berarti saya, saudara, bagian dari ciptaan Allah itu sungguh amat baik adanya. Dengan kata lain, Allah menciptakan manusia, itu rasa puas. Saya pernah berkata begini secara pikiran sederhana aja saudara. Kalau saya sadar saya diciptakan Allah sungguh amat baik adanya. Artinya sempurna. Tetapi kan dalam kehidupan ini bisa terjadi sesuatu bagi hidup kita yang membuat yang baik itu menjadi kurang baik. Betul? Apakah karena masalah kita, karena pergumulan kita, karena penyakit kita, karena kegagalan kita, karena apapun itu. Bisa kan terjadi kan? Akhirnya apa? Sesuatu yang sungguh amat baik tuh jadi kayaknya kok jadi kurang baik ya hidup saya ya. Kalau memang Tuhan ciptakan saya begitu baik adanya, tetapi kenapa nyatanya saya nggak baik-baik saja? Nah pertanyaannya, kalau nggak baik-baik saja saudara mau ngapain? Mau ngapain saudara? Kalau handphone saya tidak baik-baik saja, kemana saya pergi? Ke tukang handphone dong. Kenapa ke tukang handphone? Kok nggak ke dokter? Kenapa saudara? Karena dia yang paham handphone ini. Karena dia yang buatnya. Sama. Kalau hidup kita nggak baik-baik saja, harusnya kepada siapa kita pergi? Kepada yang menciptakan kita. Tuhan, hidup saya tidak baik-baik saja hari ini. Saya ingin mengakhiri hari dengan baik Tuhan. Tapi kayaknya ini sudah mau sore, tapi kok belum baik-baik saja Tuhan. Supaya apa? Kita bisa memastikan mengatakan, saya akhirnya hari ini dengan baik-baik saja. Barulah kita beristirahat dengan baik. Sehingga persoalan hari ini nggak perlu dibawa ke esok hari. Karena esok hari sudah ada masalahnya sendiri. Makanya pernah mengatakan apa? Jangan engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Tapi yang sering kita lakukan apa? PR hari ini kita bawa ke hari esok, pada esok ada lagi PR baru. Akhirnya numpuk PR kita, akhirnya kita tinggal, siapa yang bisa ngerjain ini? Seperti anak kampus. Pas mau ujian akhir, di situ semua paper numpuk. Akhirnya berlakulah SKS, sistem kerja semalaman. Nggak maksimal. Halo, yang punya pengalaman di kampus, semua ditumpuk di akhir semester. Saudara, padahal seharusnya kan dosen ngasih itu, kerjakan langsung. Kerjakan langsung. Saya bersyukur semasa saya kuliah, saya selalu ambil pola seperti saudara. Begitu dosen kasih tugas, saya kerjain langsung. Saya nggak nunggu. Kadang-kadang, kapan kumpul terakhir Pak? Kapan terakhir Pak? Terakhir yang kita tanya. Saya paling jengkel kalau mahasiswa tanya, Pak kapan terakhir ngumpulnya Pak? Baru dikasih udah kapan terakhir saudara, coba lihat. Artinya apa? Udah rencana dia ngerjakannya terakhir. Udah pasti nggak maksimal. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, yang menarik adalah setelah Tuhan melakukannya itu, maka dia berhenti dan dia bersetuju. Nah, sambil di sini berhenti artinya beristirahatlah Tuhan. Apakah Tuhan capek? Bukan. Ada banyak hal di Alkitab itu ditulis atau dilakukan Tuhan sebagai pola, sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita. Bahwa ternyata hidup ini pun perlu istirahat. Setuju Bapak Ibu? Hidup ini perlu istirahat. Hidup ini bisa capek. Jadi beristirahat dia pilih hari ke-7. Dan dia berkati hari ke-7 itu. Hari istirahatnya justru hari yang diberkati. Kenapa ya? Tidak hari pertama, maka Tuhan memberkati hari pertama. Kok enggak ada begitu ya? Maka Tuhan berkati hari kedua, maka Tuhan berkati hari ketiga sampai kadang enggak ada. Tapi justru Allah memberkati hari ke-7 itu. Justru hari istirahat kita diberkati Tuhan. Saudara coba lihat. Kenapa begitu? Ini sejajar dengan yang dikatakan Alkitab dalam Mazmur. Sia-sialah kau bekerja dari pagi sampai larut malam. Sebab Tuhan memberkati orang yang kasih ketika sedang tidur.
Tapi tidur setelah bekerja, bukan tidur tanpa bekerja, saudara. Ya, jangan salah. Tidur setelah bekerja, istirahat. Nah, sekarang kita masuk kembali ke hari yang ke-7. Tuhan memberkati hari ke-7 itu. Nah, dari sinilah sebenarnya polanya Tuhan menentukan Sabat hari ke-7. Nah, kita lihat berikutnya saudara, perjalanan Sabat hari ke-7 ini. Nah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara paham bahwa harusnya perjalanan itu bisa ditempuh 40 hari, tapi Tuhan sengaja memperpanjang perjanjian 40 tahun. Tapi dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tahu nggak mungkin dalam perjalanan itu orang Israel menanam, menabur, dan menuai. Dan gak mungkin juga saudara harus membebani orang-orang di sekitarnya. Jumlah mereka 2 jutaan loh, ngasih makan 2 juta. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Caranya gimana lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Yang akhirnya dikenal sebagai mana. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari pada pagi hari. Sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kenapa harus ditambahkan? Supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lihat. Karena ada perintah di sana, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Karena Tuhan tahu manusia itu serakah. Dibilang ambil secukupnya, selalu diambil lebih. Halo? Akhirnya, dia kelebihan, ada yang kekurangan. Itu udah sifat manusia, saudara. Nggak pernah mau puas. Oh, ini sudah penyakit Taman Eden ini. Padahal Tuhan katakan pada Adam dan Hawa, semua ini boleh, cuma satu nggak boleh ya. Yang satu itu pun nggak boleh, mau juga diambil, saudara. Ini sifat manusia. Nah ini terjadi saudara. Tuhan katakan ambillah yang cukup untuk sehari. Tapi ternyata kalau saudara baca Alkitab selalu ada yang ngambil lebih. Untuk besok untuk besok untuk besok. Atau besok busuk. Betul? Ketika semua besoknya kok jadi busuk? Ya iyalah besok kan ada lagi. Inilah manusia saudara selalu mengkhawatirkan hari esok. Sekali lagi makanya Tuhan katakan apa? Hari esok punya kekhawatiran sendiri. Tapi saya khawatir. Maka Tuhan katakan, aku ingin mencobai mereka, aku ingin menguji mereka. Setia nggak mereka, taat nggak mereka? Dibilang untuk sehari, diambil nggak sehari? Nyatanya nggak. Artinya, tetapi lihat, pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Kalau hari pertama sampai hari ke-5 disuruh hanya bawa pulang untuk sehari, tapi hari ke-6 bawa untuk 2 hari. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-5, ketika disisakan pada besoknya jadi busuk, yang anehnya yang diambil hari ke-6, besoknya tetap awet dia, masih bisa dimakan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati hari ke-7. Saudara kadang-kadang kita begini, aduh, untuk besok atau gimana ya? Gimana besok? Tapi saudara, coba lihat. Ini polanya, kalau saudara baca Alkitab, ini selalu dikatakan sebagaimana Allah menjadikan dunia 6 hari lamanya, dan hari ke-7 istirahat, maka Tuhan katakan juga, hari ke-7 saya tidak akan turunkan roti dari sorga itu, karena hari ke-7 itu hari untuk Tuhan. Tetapi apa yang sudah kamu terima di hari ke-6 itu cukup untuk 2 hari sampai hari yang ke-7. Karena Tuhan berkati hari ke-7. Saudara sebenarnya Tuhan katakan begini, dari sejak Tuhan suruh Musa ke Mesir untuk bawa mereka keluar, apa kata Tuhan? Katakan pada Firaun, izinkan umatku pergi untuk beribadah. Betul enggak? Kan itu perintah Tuhan. Bawa umatku beribadah. Enggak bohong kok. Memang ingin beribadah. Buktinya,
Selama mereka perjalanan, akhirnya Tuhan suruh Musa buat kemah sembahyang, diatur jam-jam ibadah mereka, diatur indah. Memang Tuhan ingin umatnya beribadah, nggak boleh diabaikan, saudara. Dan ketika manusia, ciptaan Tuhan, mengabaikan ibadah kepada Tuhan, ini yang Tuhan tuh marah. Karena apa, saudara? Kembali. Doa dari orang-orang Israel di Mesir itu kepada Tuhan apa? Beratnya penderitaan di Mesir, betul? Kenapa Tuhan tidak suruh Musa kepada Firaun, tolonglah kurangi penderitaan. Justru ketika Musa menghadap Firaun, penderitaan mereka bertambah. Betul, saudara? Tapi kadang-kadang, saudara, kita nggak paham. Musa katakan, biarkan umatku beribadah. Itu kata Tuhan. Biarkan umatku beribadah, kata Tuhan. Jadi Tuhan meminta Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tujuan cuma satu, supaya mereka bisa beribadah. Saudara-saudara, mari kita belajar sejarah. Ibadah kepada Tuhan itu nggak pernah bisa dilarang, saudara. Kekristenan nggak pernah bisa dilarang di muka bumi. Maaf, ini nggak ada hubungan dengan mana-mana ya. Saya sedang belajar sejarah aja. Berapa kali kekristenan dari mulai zamannya Paulus, waktu dia masih Saulus, betul saudara? Dia dapat tugas khusus untuk melenyapkan kekristenan dari muka bumi setelah Yesus disalib. Berhasil nggak dia? Nggak berhasil. Justru dia ditangkap Yesus jadi pemberita Injil. Perjalanan abad kedua, ketiga, dan seterusnya. Berapa kali dunia ingin membungkam gereja, menghabiskan gereja. Tapi nggak pernah bisa. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab pada umatnya untuk beribadah. Tuhan itu ada bersama umatnya. Itulah artinya ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara kalau lihat di sini, silahkan kamu ambil sepanjang hari 1-6. Tapi hari itu tolong kamu nggak perlu ambil. Karena saya nggak turunkan di sana. Karena saya ingin kamu tuh fokus beribadah kepada aku. Saudara, mari kita lihat kelanjutannya. Lihat ya. Di dalam pasal yang ke-20 kita Keluaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Baru disebut kata Sabat di sini. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sekali lagi saudara, seperti Tuhan, beristirahatlah pada hari ke-7. Tuhan juga ingin saudara, silahkan bekerja 6 hari, hari ke-7 istirahatlah. Jadikanlah Sabat bagi Tuhan lah. Hari untuk Tuhan lah, amin saudara. Hidup ini capek. Kalau saudara-saudara lihat di ayat berikutnya saudara, bahkan dikatakan kalau kau punya ladang, silakan 6 tahun kau tanami, tapi tahun ke-7 tolong jangan tanami apapun di situ. Biar dia beristirahat. Makanya zaman dulu nggak perlu pupuk, saudara. Tapi karena kita paksa sekarang, dipaksa itu tanah, akhirnya harus ditambahi dengan pupuk, dengan berbagai jenis pupuk, betul nggak? Lama-lama tanahnya jenuh. Sehingga banyak tanah tandus sekarang. Kenapa? Nggak produktif lagi. Kenapa? Dipaksa mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya dia butuh waktu untuk recovery. Tapi karena manusia memaksanya. Saya masih ingat masa saya kecil. Dulu kami pernah punya sawah, saudara. Walaupun orang lain ngerjakan. Tapi namanya anak kecil suka main di sawah. Saya ingat saya dulu, masih saya kecil itu, sawah itu hanya 2 kali setahun kok panen. Tapi sekarang berapa kali? 3 kali. Mau dipaksa 4 kali lagi. Saudara-saudara, tanah pun itu punya kemampuan, punya keterbatasan kok. Manusia juga sama. Tolong Bapak Ibu, 6 hari kerja itu udah capek. Jangan lagi hari ke-7. Amin, saudara. Hari ke-7 kemana? Ke rumah Tuhan lah. Makanya dikatakan di Alkitab itu, aku memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saya suka bergurau. Kalau hari Minggu kamu masih kerja, Tuhan gak ada di situ. Tuhan sibuk di gereja. Memberkati umatnya dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, tapi saya buka toko, Pak. Hari Minggu itu lebih laris. Iya. Kalau saudara punya komitmen ke gereja, hari ke-6 dibuat Tuhan 2 kali untungnya. Amin, saudara. Loh, dikasih 2 porsi loh. Kenapa? Saudara nggak katakan, Tuhan besok aku ke gereja, Tuhan nggak akan buka toko ini. Jadi yang harus belanja besok mereka suruh Sabtu. Gimana saudara? Tukang pangsit aja berani kok libur sehari.
Halo? Saya pernah sampai, loh hari Senin tutup, kok sombong amat? Nah cobalah lihat. Masa saudara nggak bisa sihir sehari? Gimana saudara? Nanti pelanggan kecewa. Enggak, pelanggan datang hari berikutnya saudara. Yakinlah. Selamat siang Bapak Ibu. Kadang-kadang kita, maklumlah Pak, saya kan cari pagi untuk makan siang, cari siang untuk makan malam, harus cari malam untuk makan pagi. Waduh sedih banget hidup ibu. Berarti hidup begitu terus mutar begitu. Nah mari kita coba, lihat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, samping apapun, janganlah. Hari ke-7 istirahatlah, ayo bersama akulah. Katakanlah Tuhan rindu kok bersekutu dengan kita pada hari Minggu. Katakanlah sekarang sahabat kita geser ke Minggu lah. Karena tadi sudah katakan saya nggak mau ikuti sahabat Israel, karena masa sekarang kita tidak beribadah seperti mereka. Tuhan ingin kok, ayo ke tempat aku di mana ada, di rumahku lah. Jadi sebenarnya kalau kita mau paham, kita sedang di rumah Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersenang-senang dengan Tuhan kita. Seperti anak bermanja-manja dengan bapaknya. Kenapa kita gak gunakan rumah Tuhan tempat kita bermanja dengan Tuhan? Curhat apapun kegelisahan kita kepada Tuhan. Tempatnya di mana? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan saudara. Apakah cuma sekali seminggu? Ya kalau saudara masa kurang nggak apa-apa. Hari biasa saudara silahkan. Telepon sekretariat dibuka. Saudara mau ibadah di sini sendiri. Tapi tolong jangan bilang, tapi pemusik lengkap, janganlah. Masa saudara datang sendiri pemusik harus lengkap saudara. Oke lah. Tapi maksud saya di sini. Kadang orang mengatakan, Pak saya masuk gereja. Walaupun cuma diam rasanya tenang jiwa saya. Gimana saudara? Kalau saudara ibadah tenang nggak rasanya? Nyaman nggak? Saking nyamannya ada yang ngantuk, benar nggak? Oh saya kan tidur di hadirat Tuhan Pak. Makanya saya merasa khotbah Bapak terlalu singkat setengah jam. 1 jam kayak tanggung tidur saya. Coba lihat. Yang tanggung tidurnya saudara bukan khotbahnya. Tanggung tidur saya. Iya Pak, kalau di rumah saya sumpah Pak nggak bisa tidur. Kalau saudara yang begitu perlu doain khusus itu. Tumpangi tangan, dua-dua. Tapi saudara, ya jadikanlah rumah Tuhan tempat saudara beristirahatlah. Itu maunya Tuhan. Ya berhenti dari segala kecapean saudara, kegelisahan saudara. Raja Daud berkata begini saudara. Raja Daud berkata begini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi sementara orang pergi merayakan perayaan, dia melangkah maju melintasi mereka. Perginya kemana? Ke rumah Allah. Orang-orang biasa kalau jiwanya gundah gulana memang cari orang-orang yang melakukan perayaan. Betul saudara? Orang langsung happy aja tapi nggak di gereja. Happy aja persis sana lah. Padahal Daud katakan enggak, kalau aku ke bait Allah aku pergi, ke rumah Tuhan aku pergi. Bukan ke tempat-tempat yang keramaian itu. Kadang-kadang saya pikir gini saudara. Tempat keramaian itu kadang orang gak ada malunya ya. Joget sana, joget sini ya. Sekarang saya lihat kok jadi risih saya. Itu ya. Tapi di gereja kok jaim amat ya. Tapi kalau udah di keramaian, tapi oke lah, abaikan. Enggak, artinya begini. Lihat ini. Sementara jiwaku gundah gulana. Daud ini saudara, pergumulan itu banyak sekali. Kenapa? Rupanya begini saudara, ini memang sudah terjadi lah ya. Daud dari segi fisik kan gak menguntungkan. Dia kalah sama abang-abangnya, betul gak? Tuhan pilih dia bukan karena fisiknya dia. Secara fisik, Samuel katakan harusnya abang-abangnya dia jadi raja. Makanya ketika Samuel ketemu sama Daud, Samuel bilang, masa ini sih? Apa kata Tuhan? Jangan lihat posturnya, lihat hatinya. Dan Tuhan pilih dia.
Nah mungkin karena kondisi fisik yang terbatas itulah agak sepele sama Daud. Berapa kali Saul ingin bunuh dia, betul? Orang-orang memusuhi dia, bahkan anak kandungnya sendiri ingin bunuh dia. Kurang gundah apa lagi saudara? Ditambah lagi gulana. Gundah gulana. Kurang gundah apa lagi Daud? Tapi dia tahu. Dia nggak punya penghiburan di mana-mana. Tapi dia katakan sementara jiwaku gundah gulana. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah. Artinya apa? Ini menjadi kebiasaannya dia. Setiap dia gundah gulana, ia berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Melangkah kemana? Ke rumah Allah. Karena itu saudara, kalau Bapak Ibu merasa gundah gulana, datanglah ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Itu sudah paling pas. Daud melakukan itu. Karena akhirnya dia katakan begini. Dia bicara sama dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Mengapa aku gelisah? Mengapa aku tertekan? Berharap aja sama Tuhan. Penolongku, Allahku. Inilah hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Saudara tahu? Daud itulah yang mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Saya coba belajar latar belakang kenapa rusa dipakai di sana. Sebagai kiasan kerinduan kepada Allah. Di zaman dulu ternyata dikatakan latar belakang dari ayat itu, rusa itu adalah binatang yang tidak bisa jauh dari air, jauh dari rumput. Nah, jadi pemburu-pemburu zaman dulu kalau ingin berburu rusa, mereka akan cari sungai yang tenang, yang di pinggirnya itu ada padang rumput yang hijau. Dan biasanya rusa nggak hanya mencari yang rumput hijau dari tanah, tapi yang ada batu-batuan tempat dia bersembunyi. Karena dia tahu, rusa ini tahu ada banyak ancaman bagi dia, baik dari pemburu manusia maupun dari binatang-binatang buas. Sehingga para pemburu tahu, kalau ada air yang tenang, ada rumput dan ada batu-batu bersembunyi, pasti ada rusa bersembunyi di dalam. Nah biasanya para pemburu ataupun itu binatang buas akan menunggu sampai rusa ini keluar. Karena apa? Rusa ini kalau dia sudah haus akan air, dia nggak peduli lagi dengan bahaya. Dia akan lari dari sangkarnya, dari lubangnya dan langsung terjun ke air. Itulah kesempatan para pemangsa untuk menangkap dia. Artinya begini, Daud ingin mengatakan, begitulah jiwaku kalau aku udah haus akan Allah. Aku nggak takut pada apapun. Yang penting aku melangkah ke rumah Allah. Itulah sebabnya Mazmur 23 bunyinya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Saudara-saudara, itu sebabnya rusa diambil jadi satu analogi saudara. Artinya begini, Daud ingin mengatakan, hai engkau yang jiwamu gundah gulana, tertekan, berharap hanya pada Tuhan loh. Melangkahlah ke bait Allah. Amin saudara. Tuhan kiranya menolong kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.